Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gubernur Lemhanas TB Aceh Hasan Syazili menegaskan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan bangsa. Indonesia Emas 2045 hadir karena Indonesia memiliki keunggulan di bonus demografi. Namun hal serupa ternyata tidak terjadi di sejumlah negara yang justru mengalami resesi fertilitas atau yang biasa disebut dengan resesi seks, di mana struktur demografi justru melemah akibat turunnya angka kelahiran. Dan kini mulai menjadi ancaman ekonomi global. Berikut kita simak paparan selengkapnya yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Rian Antono. Ya, baik, terima kasih Ellen. Ini memang menarik sekali karena berbagai masalah di ekonomi global ada banyak sentimennya. Salah satunya adalah resesi fertilitas atau yang biasa kita sebut dan kita pahami dengan resesi seks yang patut diwaspadai pemirsa, karena memang beberapa tahun terakhir dunia ini bukan hanya dihadapkan pada ancaman resesi ekonomi, perang dagang atau inflasi tinggi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, resesi seks ini memang mulai mengkhawatirkan banyak negara maju dan istilah ini memang terdengar ringan, bahkan terkesan sosial semata. Namun di baliknya ini tersimpan ancaman ekonomi jangka panjang, di mana ini menggambarkan menurunnya minat masyarakat untuk menikah, berhubungan intim, dan memiliki anak. Dan dampaknya bukan hanya soal keluarga, namun juga soal masa depan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlanjutan negara. Fenomena ini memang sudah terbukti mengancam sejumlah negara besar, mulai dari Asia hingga Amerika Serikat. Lalu, apa sebenarnya resesi seks itu? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan mengapa Indonesia sejauh ini masih terbilang relatif aman? Kita akan bahas dalam Waspada Resesi Seks Ekonomi Tanpa Generasi Baru. Kita akan bahas, paparkan data-datanya. Pertama, apa itu resesi seks pemirsa? Ini adalah beberapa poin-poin kata yang bisa kita pahami pemirsa. Di sini ada penurunan minat menikah dan punya anak seperti yang kita sampaikan. Ini kondisi ketika semakin banyak orang memilih untuk menunda atau bahkan menghindari menikah dan juga memiliki anak. Akibatnya angka kelahiran turun drastis dalam tenggat waktu yang seperti kita ketahui. Ini merupakan standar pemirsa. Idealnya adalah di 2,1 per perempuan untuk angka kelahiran. Sehingga di beberapa negara terjadi angka kelahiran yang kurang dari angka ideal tersebut. Selain itu juga dari sudut pandang ekonomi dampaknya sangat serius ketika angka kelahiran ini menurun. Otomatis berarti hal ini akan terrelasi dengan angkatan kerja masa depan yang juga menyusut, di mana anak muda di masa depan otomatis berkurang. Artinya calon tenaga kerja semakin sedikit. Di saat yang sama jumlah penduduk lansia ini juga turut bertambah pemirsa. Ketika jumlah lansia ini turut bertambah, ini menciptakan beban ganda. Lebih sedikit orang yang bekerja, tapi banyak orang yang harus ditanggung negara alias menjadi beban negara. Dan kita bisa lihat beban negaranya itu apa? Ada beban pensiun dan juga kesehatan yang meningkat. Sehingga memang pertumbuhan ekonomi juga turut melambat karena 20 hingga 30 tahun ke depan jumlah orang yang bekerja dan bayar pajak akan jauh lebih sedikit, sementara belanja negara untuk pensiun dan kesehatan justru meningkat. Dan inilah mengapa resesi seks bukan lagi isu sosial tapi sudah menjadi ancaman ekonomi struktural. Dan sekali lagi, pertumbuhan PDB jangka panjang ini juga turut akan tertekan. Dan kita akan membedah sebetulnya negara-negara mana saja seperti yang tadi saya sampaikan, baik dari Asia hingga Amerika Serikat. Ini turut mengalami resesi fertilitas atau resesi seks. Salah satunya adalah China di sini pemirsa. China akan saya paparkan beberapa fakta-faktanya, namun Anda bisa melihat rangkumannya. Ini dia beberapa poin-poin atau keywords yang bisa kami sampaikan, di mana China ini menjadi contoh yang paling nyata bagaimana resesi seks ini berubah menjadi masalah ekonomi serius. Data resmi menunjukkan pada tahun 2023 populasi China ini turun sebesar 2,8 juta jiwa pada tahun 2023. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan penurunan pada 2022, di mana sebelumnya ini turunnya hanya sekitar 850 ribu orang saja dan menjadi penurunan populasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Artinya jumlah kematian sudah jauh melampaui jumlah kelahiran. Jika tren ini berlanjut, para analis memperkirakan populasi usia kerja China akan turun sangat cepat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Ini pemirsa fakta-faktanya. Dan seperti yang kita ketahui, lembaga analisis BMI memperkirakan kondisi demografi ini akan menahan pertumbuhan PDB China sekitar 1% selama per tahunnya dan untuk periode kurun waktu 10 tahun pemirsa. Dan tak hanya itu saja, Economist Intelligence Unit memperkirakan populasi China justru akan menyusut menjadi 1.317 miliar
pada 2050 dan bahkan bisa turun drastis menjadi 732 juta pada 2100. Masalahnya tidak berhenti di situ saja, biaya membesarkan anak yang semakin mahal, harga properti yang tinggi serta beban pensiun dan kesehatan lansia membuat tekanan fiskal pemerintah China semakin besar. Bukan hanya China pemirsa, negara-negara besar dan yang kita sangka negara-negara adidaya ini justru juga hadir sejumlah masalah terkait dengan resesi fertilitas atau resesi seks. Salah satunya adalah Jepang, pemirsa, di mana kita telah menghadirkan dua grafis. Di sini kita akan fokus grafis yang pertama terlebih dahulu, pemirsa. Jepang memang sudah lebih dulu memasuki fase krisis demografi akibat resesi seks, di mana angka kelahiran Jepang saat ini berada di 1,15 anak perempuan. Sekali lagi, jauh di bawah ideal dari angka 2,1 untuk menjaga populasi tetap stabil. Akibatnya, populasi Jepang diperkirakan turun lebih dari 20 juta orang sebelum tahun 2050, pemirsa. Ini dia tahun-tahunnya. Kita hadirkan juga bagaimana prediksi setelah tahun 2024 hingga sampai 2070 dan kita bandingkan dengan di tahun 2005 sebelumnya. Di mana memang pada saat yang sama proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas ini bisa dikatakan melonjak menjadi 37% dari total populasi. Kita akan hadirkan terlebih dahulu. Di sini adalah usia lansianya, pemirsa. Ini deretan angka 65 tahun ke atas, di mana jumlah lansianya ini terus meningkat dari tahun 2010 di 23%, di tahun 2024 meningkat menjadi 29%. Yang menjadi permasalahan bukan hanya bebannya saja, namun usia produktif 15 sampai 64 tahun ini berada yang sebelumnya di tahun 2010 di 63%, terus menurun 2024 menjadi 59%, dan cikal bakal masa depannya di usia 0 sampai 14 tahun ini menurun dari 13 menjadi 11% saja di 2024. Bahkan di 2070 umur 0 sampai 14 tahun hanya ada di kisaran 9% saja, dan yang terbilang dianggap sebagai beban bagi negara ini ada di angka 38%. Mendominasi dibandingkan masa depan ekonomi sebuah negara. Dan dampaknya sangat berat, risiko dan juga rasio ketergantungan diperkirakan naik dari 68 lansia per 100 pekerja pada 2020 menjadi 89 lansia per 100 pekerja pada 2050. Dan kita juga melihat di sini ada beberapa data-datanya, pemirsa, yang lain, di mana kita akan melihat distribusi populasi Jepang secara persentase. Jika dilihat lebih rinci, populasi mereka yang berusia 65 tahun ke atas terdiri dari 15,72 juta pria dan 43,4% dari total populasi pria dan 20,53 juta wanita atau 56,6%. Dan kita lihat di sini seperti apa paparan angkanya. Populasi dari yang warna biru ini yang usia di bawah 15 tahun terlihat sedikit. Lalu yang lebih dari 65 tahun di 29,3, sementara 15,64 di 59. Tetap saja yang kurang dari 15 tahun atau angkatan bekerja di masa depan ini menjadi yang paling sedikit, pemirsa. Dan kita akan lihat seperti apa sebetulnya negara-negara lain yang kami hadirkan. Bukan hanya China dan Jepang, masih dari Asia kita akan menghadirkan Korea Selatan. Ini dia beberapa paparan fakta-fakta yang bisa Anda saksikan dan saya akan menjelaskan untuk Anda. Di mana Korea Selatan saat ini memang mencatat angka kelahiran terendah. Lebih rendah dibandingkan tadi China atau Jepang. Untuk Korea Selatan berada di kurang dari 0,8. Jauh dari ideal 2,1 per perempuan, pemirsa. Dan kita bisa lihat di sini juga dampaknya sudah sangat nyata dan kasat mata hingga di akhir 2025 lalu. Banyak berita yang viral tentang sekolah-sekolah yang tutup. Bahkan angkanya tak main-main. Angka sekolah yang tutup ada di 4.008 sekolah yang terpaksa tutup karena kekurangan murid. Lalu sebanyak 3.674 sekolah dasar jika dapat dirincikan, 264 SMP dan 70 SMA berhenti beroperasi. Jumlah siswa nasional diperkirakan turun dari 5,07 juta menjadi 4,25 juta pada 2029 atau berkurang lebih dari 800.000 siswa hanya dalam 6 tahun saja. Di luar Seoul, kondisi lebih parah dengan banyak wilayah kehilangan fungsi sosial, ya pemirsa. Kenapa? Karena sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan publik ikut menghilang, dan ini menunjukkan bahwa resesi seks bukan lagi isu sosial, tetapi sudah menjadi krisis struktural ekonomi dan wilayah. Dan seperti yang saya sampaikan, bukan hanya negara-negara berkembang, negara adidaya pun juga turut mengalami resesi seks, pemirsa. Amerika Serikat, di mana memang kita ketahui survei sosial umum 2024 menunjukkan hanya sekitar 37%
7% saja warga usia 18 hingga 64 tahun yang berhubungan intim setidaknya sekali seminggu. Angka ini turun tajam dari 55% pada tahun 1990. Di kelompok usia muda 18 hingga 29 tahun, sekitar 24% tidak berhubungan intim sama sekali dalam 1 tahun, 2 kali lipat dibandingkan 2010. Para ahli memang menilai gaya hidup digital saat ini, kelelahan ekonomi, dan stres pasca pandemi menjadi faktor utama. Dan jika tren ini berlanjut, Amerika Serikat juga berisiko menghadapi penurunan angka kelahiran, penyusutan tenaga kerja, dan juga tekanan fiskal jangka panjang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi Indonesia? Di sini ada banyak sekali data-data yang kami hadirkan, pemirsa. Indonesia memang relatif aman, belum masuk ke fase resesi seks seperti China, Jepang, atau Korea Selatan. Namun tanda-tanda awalnya mulai muncul dan perlu diwaspadai, di mana gejala ini terutama terlihat di perkotaan dengan tren angka kelahiran yang menurun dari tahun ke tahun. Salah satu contohnya adalah daerah istimewa Yogyakarta, seperti yang disampaikan di sini statementnya, pemirsa, oleh Hasno Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di mana ia turut menyatakan bahwa potensi itu ada, tapi sangat panjang, karena usia pernikahan semakin lama kan semakin meningkat. Pernikahan, bukan seks, mengingat Indonesia memiliki kultur yang berbeda, pemirsa. Dan balik lagi ke Yogyakarta, data ini memang menunjukkan bahwa Yogyakarta ini berada di kisaran 2,2 anak per perempuan, masih di atas ideal dari sebelumnya tadi kita sebutkan di 2,1. Dan kita juga bisa melihat di sini ada beberapa faktor-faktor utama pemicu resesi seks di Indonesia. Walaupun jangkanya memang panjang, di sini ada meningkatnya pilihan kesenangan non-seksual. Artinya mereka banyak yang berpikir hiburan digital, salah satunya seperti yang tadi disampaikan untuk Amerika Serikat, ini menjadi pelarian masyarakat dari memilih untuk menikah. Lalu yang kedua adalah masalah ekonomi dan ketidakstabilan finansial. Balik lagi, ekonomi lah yang membuat kita semua mempertimbangkan akan menikah atau tidak, karena takutnya nanti akan menjadi beban. Lalu tekanan pekerjaan dan kelelahan mental, jika jam kerjanya panjang, lalu kelelahan, lalu tidak ada pikiran untuk melakukan pernikahan, pemirsa. Lalu juga gaya hidup dan penundaan pernikahan, karena memang sudah mulai cukup familiar di kalangan Gen Z dan milenial, dan juga tingginya biaya hidup. Bukan hanya soal pernikahannya yang tidak memiliki finansial, namun jika punya anak, takutnya tidak memiliki finansial untuk membiayai anaknya, sehingga itulah beberapa faktor-faktor yang membuat masyarakat akhirnya tidak memilih untuk menikah. Dan pemirsa, resesi seks ini menunjukkan bahwa ancaman ekonomi tidak selalu datang dari pasar atau perang dagang. Perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, dan demografi bisa menjadi bom waktu bagi pertumbuhan jangka panjang. Kaleidoskop 2025 mencatat negara-negara besar sudah membayar mahal harga dari krisis ini. Indonesia masih punya waktu, tetapi jendela peluang tidak akan terbuka selamanya. Dan tentunya, Ellen, kita harapkan Indonesia bisa mampu mengejar Indonesia Emas 2045 jika mengacu berbagai sentimen yang ada, salah satu terkait dengan resesi fertilitas. Ya, tentu itu menjadi target pemerintah ya, Indonesia Emas di 2045 dengan bonus demografi. Dan ada berbagai faktor tadi yang juga sudah disampaikan oleh Rian. Yang paling memang menjadi fokus adalah dari sisi ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan juga mungkin ada perubahan antara mindset dan juga pandangan masyarakat terhadap berkeluarga di masa depan. Terima kasih Rian atas penjelasannya yang begitu lengkap.